Selamat siang, Bu Lucy. Saya Luis dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang energi yang tidak terbarukan. Pendahuluan. Sumber energi tak terbarukan adalah sumber daya alam yang digunakan untuk menghasilkan energi, tetapi jumlahnya terbatas dan tidak dapat diperbarui dalam waktu yang singkat. Contohnya adalah bahan bakar fosil seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam, serta energi nuklir yang berasal dari uranium. Proses pembentukan sumber energi ini membutuhkan waktu jutaan tahun, sehingga jika digunakan secara terus-menerus, cadangannya akan habis. Selain itu, pemanfaatannya seringkali berdampak negatif pada lingkungan, seperti polusi udara dan emisi gas rumah kaca. Oleh karena itu, penggunaan energi tak terbarukan perlu dikelola secara bijaksana sambil mencari alternatif dari sumber energi yang terbarukan. LNG, bahan bakar rumah tangga. LNG dapat digunakan sebagai pengganti LPG untuk memasak, memanas air, pengering, AC, penerangan, dan melembabkan. LNG lebih aman dan bersih dibandingkan dengan LPG. Bahan bakar kendaraan. LNG dapat digunakan sebagai bahan bakar kendaraan seperti truk, bus, dan kapal tugas berat. LNG dapat mengurangi emisi gas hingga 40% lebih rendah dibandingkan dengan batu bara. Bahan bakar pembangkit listrik. LNG dapat digunakan sebagai bahan bakar cadangan pembangkit listrik. Bahan baku industri. LNG dapat digunakan sebagai bahan baku untuk membuat plastik, petrokimia, obat-obatan, cat, dan fotofilm. Bahan baku pupuk. LNG dapat digunakan sebagai bahan baku untuk membuat pupuk. Dampak positif dan negatif dari LNG. Dampak positifnya ada dua, yaitu sumber energi bersih. Gas alam adalah bahan bakar fosil yang lebih bersih dibandingkan dengan batu bara atau minyak bumi. Saat dibakar, gas alam menghasilkan lebih sedikit emisi gas karbon dioksida, efisien dan efektif. Gas alam memiliki nilai kalori yang tinggi, sehingga menghasilkan banyak energi saat dibakar. Ini membuatnya lebih efisien dan efektif sebagai sumber energi. Dalam pembangkit listrik tenaga gas, gas alam dibakar untuk menghasilkan uap yang selanjutnya digunakan untuk menggerakkan turbin dan menghasilkan energi listrik. Sistem ini sangat efektif untuk memungkinkan pembangkit listrik beroperasi dengan cepat dan efisien. Dampak negatif, emisi pemanasan global. Meskipun gas alam menghasilkan CO2 lebih sedikit dibandingkan dengan emisi dari pembangkit batu bara, ada dampak negatif yang perlu diperhatikan. Pengeboran dan ekstraksi gas alam dari sumur-sumur serta pengangkutan melalui pipa-pipa dapat menyebabkan kebocoran metana. Metana adalah komponen utama dalam gas alam dan memiliki daya pemanasan global yang 34 kali lebih kuat dari karbon dioksida selama periode 100 tahun dan 86 kali lebih kuat selama 20 tahun. Polusi udara. eh, Pengembangan gas tidak konvensional dapat memiliki dampak pada kualitas udara lokal dan regional. Beberapa area di mana pengeboran terjadi telah mengalami peningkatan dan konsentrasi polutan udara berbahaya, termasuk partikel dan ozon. Kedua polutan ini diatur oleh EPA karena efeknya yang berbahaya pada kesehatan dan lingkungan. Paparan terhadap peningkatan kadar polutan udara ini dapat menyebabkan masalah kesehatan, termasuk gejala pernapasan, penyakit kardiovaskular, dan bahkan risiko kanker. Kerusakan lahan dan satwa liar. Konstruksi dan pembukaan lahan untuk sumur, jalur pipa, dan akses jalan dapat mengubah penggunaan lahan yang semula alami menjadi area industri. Hal tersebut dapat merusak ekosistem lokal dan mengganggu habitat satwa liar serta pola migrasi. Selain itu, selama konstruksi ada risiko pencemaran dari kotoran, mineral, dan polutan berbahaya lainnya yang dapat mencemari aliran air terdekat. Batu bara. Batu bara adalah bahan bakar fosil yang banyak digunakan untuk pembangkit listrik dan produksi baja. Masih menjadi sumber energi utama di banyak negara. Dampak positifnya, sumber energi yang murah dan melimpah. Batu bara juga dapat menghasilkan energi listrik dalam jumlah yang besar. Sedangkan dampak negatifnya, polusi udara akibat pembakaran CO2, SO2, dan NOx, merusak ekosistem akibat penambangan, dan menyumbang emisi gas rumah kaca yang cukup tinggi. Bensin. Bensin adalah bahan bakar yang dihasilkan dari penyulingan minyak bumi, digunakan terutama untuk kendaraan bermotor. Dampak positifnya, sumber energi yang mudah diakses, dan mendukung mobilitas dan transportasi. Dampak negatifnya, menghasilkan polusi udara, seperti CO2, NOx, dan partikel halus.
ketergantungan pada impor minyak di banyak negara. Berikut analisis data yang telah kami lakukan. Kesimpulannya, ketiga sumber energi ini memiliki manfaat besar, seperti mendukung perkembangan ekonomi, efisiensi energi, dan ketersediaan pasokan yang luas. Namun, mereka juga menyumbangkan kerusakan lingkungan yang signifikan, termasuk emisi gas rumah kaca, polusi udara, dan kerusakan ekosistem akibat aktivitas ekstraksi, serta penggunaan yang tidak berkelanjutan. Solusi atau alternatif untuk mengurangi dampak negatif. Solusinya, penggunaan teknologi ramah lingkungan, seperti eh, carbon capture dan storage CCS untuk mengurangi emisi CO2. Pengurangan emisi. Caranya dengan meningkatkan efisiensi energi di sektor transportasi dan industri. Transisi ke energi terbarukan. Memperbanyak pembangkit listrik tenaga surya dan angin. Contoh implementasinya, Indonesia mulai mendorong penggunaan kendaraan listrik untuk mengurangi ketergantungan pada bensin. Juga proyek pengembangan PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya di berbagai wilayah. Ringkasannya, penggunaan energi tak terbarukan seperti LNG, batu bara, dan bensin memberikan manfaat besar, tetapi juga memiliki dampak negatif terhadap lingkungan. Dampak negatifnya meliputi polusi udara, kerusakan ekosistem, dan kontribusi pada perubahan iklim. Pentingnya alternatif. Transisi ke energi terbarukan diperlukan untuk keberlanjutan lingkungan. Energi terbarukan seperti matahari dan angin dapat menjadi solusi jangka panjang. Pesan untuk masa depan, mari kita bersama-sama mengurangi penggunaan energi tak terbarukan dan beralih ke sumber energi yang lebih ramah lingkungan demi kelestarian bumi dan untuk generasi yang mendatang. Sekian dari saya, terima kasih.